Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya Iksan Rahmat dari Semangat Kerja Smart Education. Pada pagi hari ini, hari Rabu, di tempat saya matematika MGMT, jadi kalau nggak bisa untuk belajar dan berbagi. Hari ini kami akan berbagi tentang aksi nyata di PMM, yakni tentang profil pelajar Pancasila. Silakan nanti bisa dicoba dan diikuti. Kemudian untuk link kanvanya bisa dilihat di deskripsi. Akan Bapak Ibu buka dulu PMM-nya pada yang mandiri di topik profil pelajar Pancasila. Dipelajari dulu Bapak Ibu, kurang lebih profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, dan nanti kita coba berikan satu persatu. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum pelajari, bisa dibaca dulu apa itu profil pelajar Pancasila dan mengapa ada penting. Dan dimensinya nanti ada 6 ini, ada nyanyiannya juga. Nah, nanti bisa ajarkan ke anak-anak dalam bentuk nyanyian, belajar Pancasila dan terusnya, ya. Lebih menyenangkan untuk anak-anak kita. Ini aksi nyata saya sudah lolos. Profil pelajar Pancasila ini pas banget, kostumnya sama nih. Tahun lalu kami buat profil pelajar Pancasila, yakni profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan diraih untuk dalam menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila beserta dan para pemangku kepentingan. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan pernah kritis. Ada 6 ini. Nah, nanti beberapa satu lah, ini nanti bisa dicari di YouTube, ada yang pakai nyanyian sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, laguan anak gitu. Dalam penerapannya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini nanti kuat kaitannya dengan P5 juga. Pelajar Pancasila itu dikuatkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini P5. Di tempat kami, awal hari proyek itu diawali dengan sholat duha bersama, kemudian ada isian kurikulum singkat yang kurang lebih proses itu 1 jam pelajaran atau 45 menit, 7 sampai 7:45. Untuk yang agama Islam di masjid, itu agama Kristen Katolik dia menyesuaikan tempatnya di ruang agama. Nah, kemudian juga ini agama Hindu, kebetulan di kelas ini kelas 11 ya, tahun lalu kelas 10 ini dari yang agama Buddha, jadi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Jadi masing-masing diberikan ruang untuk mempelajari mendalami agamanya masing-masing, ya, sebagai bentuk moderasi beragama juga. Adapun dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memiliki 5 elemen kunci, yakni akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian yang kedua, dimensi berkebinekaan global. Pelajar Pancasila memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah nasional maupun global. Makanya akan terbentuk profil yang seperti ini. Adapun elemen kunci dari kebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sama, berefleksi dan tanggung jawab pada pengalaman kebinekaan. Nah, pendidikan tertinggi itu bukanlah pengetahuan yang diperoleh, tapi rasa toleransi yang muncul ketika dia mengenal dan menghargai budaya
miliknya maupun budaya milik orang lain. Pada penerapannya, ya, kami mengajarkan kebudayaan yang ada di tempat kami, anak suku Jawa ya Jawa. Demikian pula mencoba untuk mempraktekkan budayaan dari tempat lain ketika perayaan belajar kearifan lokal. Ini ketika perayaan belajar kursus apa ini ya, kearifan lokal juga. Ya, ini tahun sebelumnya. Mengenalkan budaya lokal dan budaya luar juga, agar bisa saling memahami dan menghargai. Kemudian untuk dimensi yang ketiga adalah mandiri, belajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk tanggung jawab, memiliki rencana strategis, dan melakukan tindakan serta refleksi proses dan hasil pengalamannya. Diharapkan nah, kita memiliki profil yang mandiri melalui apa yang kita ajarkan di sekolah, proses yang kita tanamkan. Ya, untuk kemandirian ada 3 elemen kunci, yaitu kesadaran akan diri, situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Memahami dirinya, kemudian apa yang dihadapi, serta bagaimana menghadapinya. Kemudian dimensi 4 adalah bergotong royong. Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Gotong royong ini salah satu ciri khas bangsa kita. Ada 3 elemen kunci yang kolaborasi, peduli, dan berbagi. Mau untuk bekerjasama dengan orang lain, memiliki kepedulian dengan kepentingan bersama, serta mau berbagi, tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya, tapi lebih dari itu melihat kepentingan orang lain. Yang kelima adalah bernalar kritis. Belajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik, dan pertimbangan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi dalam pemecahan masalah di kehidupannya, serta terbuka dengan penemuan baru, tidak anti hal yang baru, dia berani kritis mengembangkan apa yang ada sekarang. Elemen-elemen kuncinya adalah memperoleh dan proses informasi dan bahasan, analisis dan mengevaluasi penalaran, refleksi, pemikiran, dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Dalam prosesnya, kita menyusun rencana untuk, misalnya untuk penampilan, ada banyak ide tentunya. Tapi bagaimana ide-ide yang muncul itu diambil yang sesuai dengan kemampuan kelompoknya dan memiliki manfaat yang lebih besar. Tentu itu semua perlu pertimbangan yang matang. Benar kritis dikuatkan di situ. Kemudian dimensi yang terakhir adalah kreatif. Indonesia mampu modulasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, karya nyata, serta proaktif dan independen, atau menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya yang dan tindakan orisinal, jadi membuat karya baru dari yang sudah ada. Kreatif ya banyak contohnya, karena selama proyek membuat karya-karya seperti video, poster, market dan macam-macam. Bisa pakai lihat juga di YouTube upload berbagai macam film mereka yang luar biasa. Demikian, terima kasih. Ya, bisa dicek di BKM. Barangkali itu yang bisa kami bagikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Teman terus channel kami di Smart Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.